A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang baik, ya, dan juga amal yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya sedikit berbeda dengan episode-episode yang kemarin karena saya ingin menjelaskan hal ini dalam satu episode khusus karena saya sangat mengapresiasi dari komentar dari Bapak Adi Gurnardi, ya, Bapak Adi Gunard SQ2LM yang komen di YouTube saya, dan saya terima kasih kepada al-akh saudaraku Pak Adi yang Masya Allah membuka ruang dialektika, membuka ruang komunikasi dan komentar, sehingga mudah-mudahan ini bentuk sayang beliau kepada channel YouTube dan tentunya konten kami. Maka saya izin pada episode 34 kali ini komentar reaction, ya. Kayak YouTuber yang lain. Cuma saya nggak masuk pada ranah yang sifatnya mengkonflikkan atau seperti apa, enggak sama sekali. Saya lebih pada bisa jadi ada sudut pandang yang sebetulnya sama, tapi kemudian dianggap hal tersebut kemudian jadi berbeda. Jadi saya juga sambil saya komentar reaction, sambil saya juga di sini kemudian meluruskan mungkin ada paparan-paparan saya yang dianggap sedikit kok gitu ya Ustadz gitu. Makanya saya izin kemudian kita bahas. Saya ingin bacakan dulu komentarnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas dari sisi bisnis cukup memberi inspirasi, ya, tapi ketika membahas kisah Nabi Yusuf menjadi bendaharawan Mesir, di sini ada keliru dalam pembahasan. Ini kalimat dari Pak Adi di video menit 16.55. Jadi ini di scale up ala Nabi Yusuf alaihissalam, ya, di episode yang lalu. 1. Yusuf memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Karena memiliki kemampuan menafsir mimpi, Yusuf mengajukan diri menjadi bendaharawan Mesir. 3. Komunikasikan. Lalu kemudian kalimat dari Pak Adi seolah-olah Nabi Yusuf alaihissalam ujub dengan kemampuannya menafsirkan mimpi, kemudian mengajukan diri. Kisah yang sebenarnya sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Nah, ini beliau nulis kisah yang sebenarnya versi beliau, ya. Kisah yang sebenarnya sehingga Yusuf diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Singkat kisah, Yusuf dipenjara sampai batas yang tidak ditentukan. Selama di penjara Yusuf beribadah, berakhlak mulia, memberi nasihat, mengajar. Yusuf semakin dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Raja kemudian mengetahui bahwa tuduhan selama ini kepada Yusuf menggoda Zulaikha ternyata tidak benar. Begitu paragrafnya. Karena terkesan dengan akhlak mulia yang dimiliki Yusuf, raja kemudian menawarkan kedudukan yang tinggi kepada Yusuf. Lalu kemudian Yusuf menggunakan tawaran kesempatan ini untuk menjadikan bendaharawan Mesir. Jadikan aku bendaharawan Mesir. Jadi awalnya memang raja yang menawarkan kedudukan tinggi kepada Yusuf, bukan tiba-tiba Yusuf mengajukan diri, ya, karena kemampuan menafsirkannya. Oke, ini saya coba bahas satu-satu, ya. Saya ingin menyoroti yang pertama tentang ujub, ya, ujub. Ujub dalam istilah bahasa Arab berulang nanti ada di surah At-Taubah, cerita tentang perang Hunain. Ajaba, ya. Ajaba. Jadi ajaba kasratukum. Jadi mereka berbangga-bangga dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Ujub itu berbangga. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian orang yang menawarkan diri itu ujub? Waktu teman-teman misalnya bekerja, lalu kemudian melamar pekerjaan, ya, melamar pekerjaan ada CV, lalu kemudian di CV Anda harus menyampaikan apa yang Anda mampu, ya, Anda harus menyampaikan apa yang Anda mampu. Anda harus tulis kompetensinya semua. Saya bisa mampu ini kompetensi. Saya pernah kuliah di sini. Saya pernah melakukan ini. Anda harus nulis prestasi. Pertanyaannya, apakah menulis CV ini adalah ujub? Kalau ujub nih berarti semua yang nulis CV, semua yang nulis kurikulum vitae, para ustadz kita yang kemudian menulis kurikulum vitae-nya ujub semua. Maka ujub, kawan-kawan sekalian, ini ada di faktor hati karena dia sifatnya adalah berbangga. Ujub ini berbangga-bangga, ya.
berbangga, hatinya berbangga atas sesuatu yang ada di dirinya. Dan ini sangat-sangat personal dan sangat-sangat batin sekali. Kenapa saya tetap berisi keras ya? Untuk kemudian mendorong kaum muslimin itu untuk kemudian di bab ujub ini kan yang kemudian dititik beratkan adalah menawarkan diri. Ya, menawarkan diri. Kenapa saya tetap berisi keras di sini? Karena kawan-kawan sekalian, inilah trauma persepsi kaum muslimin hari ini. Sosial media ada, web ada, agar kemudian orang-orang yang membutuhkan kemampuanmu, orang-orang yang membutuhkan kompetensimu itu bisa spot at you, bisa ngelihat Anda. Dan hari ini banyak kaum muslimin yang enggan, yang malu ya untuk kemudian menampilkan dirinya atau misalnya mengajukan dirinya atau misalnya menawarkan apa yang dia mampu. Saya ketemu seorang pemilik bengkel ya, saya cerita aja ya, Bang Nadi ya. Bang Nadi ini punya bengkel pakuan steel. Masya Allah tabarakallah, hari-harinya ngisi halaqah, hari-harinya ngisi daurah ya, hari-harinya luar biasa. Begitu saya ke sana, saya ngeliat bengkelnya nggak ada pelang. Lalu kemudian tidak ada brosur, tidak ada kartu nama, padahal kerjaannya bagus. Bang Nadi itu kemudian bertemu dengan saya setelah dia dengerin ceramah saya di Cibubur terkait dengan jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa malas gitu. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya bahas doa tentang itu dan kemudian Bang Nadi bilang, "Iya Ustaz, saya selama ini merasa enggak pedean." Alhamdulillah setelah kita terapi, saya bilang, "Akhi, antum nggak apa-apa, halal saja menawarkan diri kalau misalnya memang antum tuh bisa. Antum tuh halal saja menawarkan jasa. Kan ini jual beli. Nggak apa-apa. Bikin kartu nama ya. Bilang kalau misalnya antum bisa bikin yang bagus, nggak apa-apa. Toh memang bagus kan." Dan sekarang alhamdulillah IG-nya diperbarui. Coba Anda lihat IG-nya Pakuan Steel. Itu terakhir posting 2022. Ini baru posting kemarin tuh. Hasil kerjaan beliau bikin pagar masjid, rapi sekali. Jadi ada trauma persepsi teman-teman sekalian. Dan menurut saya ini tuh permasalahan kaum muslimin profesional juga. Misalnya di dunia karir. Di dunia karir yang jenjangnya seperti piramida begini, ya. Ya, sekarang ya tentulah misalnya di instansi pemerintah itu ada muslim, ada non muslim. Ya kita sebagai karyawan yang beragama Islam, ada juga yang karyawan yang beragama lain yang diakui oleh di republik di negeri ini. Banyak yang kadang-kadang nih begini, saya pernah datang ke sebuah instansi, Ustadz ini yang mimpin kita ini non muslim ya. Lalu kemudian isunya digeser kemana-mana, oh ini ada keberpihakan anu. Kalau saya sih berpikirnya langsung sederhana. Kenapa profesional muslim gak bisa berkompetisi dengan mereka? Kenapa profesional muslim gak bisa compete? Ya, kenapa sebagai muslim gak bisa compete? Nah begitu saya ngobrol, begitu saya kemudian mendalami, saya bawa kepada otokritik, ya wajar. Ya, profesional muslim banyak gak bisa presentasi, banyak gak bisa ngungkapin pendapat, banyak yang gak ngerti bisnis model, banyak yang kerja cuma sekedar kerja. Ya, banyak yang kemudian nggak perform ya dalam beberapa hal. Kenapa? Karena ada trauma persepsi itu. Maka saya hadirkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ngomong. Sekarang kita bongkar ya. Kita bongkar beberapa kalau misalnya apakah kemudian maksudnya ujub. Ya, misalnya saja kalau kita lihat bagaimana kemudian di ayat 42 ya, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma. Nabi Yusuf kemudian mengatakan kepada orang yang selamat, kan ada dua anak muda yang selamat di mana keluar dari penjara. Itu kemudian uzkurni inda rabbik ya. Terangkan keadaanku kepada Tuanmu. Itu Nabi Yusuf mendorong orang untuk beritahu dong Tuanmu, kalau kamu keluar kamu beritahu Tuanmu dong. Dan fa'ansahu syaitan dzikr rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Dan orang ini lupa memberitahu sehingga bertahun-tahun Nabi Yusuf itu nggak kedetek keberadaannya. Nah, kapan kemudian raja ini kemudian jadi tahu Nabi Yusuf? Itu kan nggak tiba-tiba raja lihat-lihat raja itu lihat-lihat penjara, Pak. Gitu loh maksud saya, ya. Jadi yang kedua ini saya pengen ngomong tentang bagaimana raja menemukan, bagaimana raja find out, ya. Bagaimana raja kemudian menemukan found Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana raja itu ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lihat bagaimana raja ketemu Nabi Yusuf alaihissalam ini,
ya teman-teman sekalian, itu adalah ketika orang yang kemudian selamat, ya anak muda yang kemudian selamat ini keluar dari penjara ini, kemudian tell to raja, tell to the king, kalau misalnya ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Di mana ayatnya? 45 ya. Wa qala alladziina naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Jadi si orang yang selamat ini mengatakan, aku pernah ketemu orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Itu kenapa? Karena didorong oleh Nabi Yusuf untuk kasih tahu. Baru kemudian terjadi dialog antara raja dengan Nabi Yusuf. Apa jadinya kalau misalnya nggak disuruh mengenalkan, kan gitu ya? Itu paradigma yang pertama ingin saya bangun gitu. Jadi saya ngerti banget ya. Maksudnya di dunia Muslim itu jangan sampai kita itu ada hadisnya, dan saya buka bahwa janganlah kamu memilih orang yang mengajukan diri menjadi pemimpin. Ini harus kita lihat konteksnya. Dalam konteks satu, kepemimpinan kaum muslimin. Dalam konteks dua, di mana nilai-nilai syariat, di mana nilai-nilai kebaikan ini sudah terimplementasi di dalam masyarakat itu. Ya. Misalnya di zaman kekhalifahan, ya, Khulafaur Rasyidin, itu kita lihat para Khulafaur Rasyidin tidak mengajukan dirinya. Ada berbagai macam metode, ya, ada yang setengah syuro, lalu kemudian full musyawarah, ada yang kemudian semi voting di orang-orang tertentu. Ini ada mekanismenya. Itu kita bisa belajar pada tarikh kepemimpinan Islam. Saya nggak berkompetensi untuk membahas hal tersebut. Tapi intinya adalah kalau memang, ya, sistemnya sudah jadi, mengajukan diri nggak layak. Di sebuah yayasan Islam yang sistemnya sudah jadi, ada dewan syuronya, ada orang-orang, ada para alim ulama yang kemudian berhak untuk memutuskan yang terbaik, siapa yang pegang eksekutif, ya, lajnah eksekutif, atau biasanya di teman-teman harokat dakwah disebut lajnah tanfidhiyah, ya, melakukan tanfidh, melakukan eksekusi. Itu teman-teman sekalian nggak pantas ngajuin diri. Tapi kalau misalnya di area kompetisi yang sifatnya, ya, nilai-nilai kebaikan itu belum terimplementasi, kalau orang-orang baik diam, ya, di perusahaan Anda, misalnya Anda jujur, kalau misalnya yang malah berkarir, yang malah kemudian itu yang malah yang kolusi-kolusi, yang dia markup, yang dia tuh ngejahatin organisasi, Anda tahu ini komplotan, ini ngerusak perusahaan, ini komplotan, ini bikin fraud, Anda tahu, tapi kemudian Anda diam, dan kemudian Anda nggak berkompetisi di karir itu, Anda nggak perform, Anda kemudian ya udahlah jalan gitu aja lah, silakan mereka mimpin, itu jadi kemudorotan, Pak. Dan kalau kita lihat, ya, kita buka sejarah dengan cukup jeli, misalnya Amr bin As radhiyallahu an, jadi salah satu sahabat yang kemudian membuka Mesir, itu menawarkan diri. Izinkan wahai Umar bin Khattab, saya buka Mesir. Walaupun Umar bin Khattab itu sedikit peteng-tengan juga gitu. Yang kita lihat nanti Umar kemudian ngirim surat ke Amr bin As, kalau misalnya kamu masih ada di Palestina, jangan kamu bergerak ke Mesir. Tapi kemudian Amr bin As membuka surat ini ketika dia sudah sampai Mesir. Itu salah satu kisah yang kita bisa lihat di Sirah Nabawiyah gitu. Jadi kembali lagi ke sini Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin menyampaikan bahwa saya mengerti maksud komentar dari Kang Adi, Mas Adi, insya Allah agar kemudian hati kita terjaga, tetap qalbun salim, tetap dalam adab-adab sebagai muslim untuk tidak tidak sombong, tidak ujub, tidak berbangga diri. Ya. Tapi bukan berarti tidak menawarkan diri. CV dibuat jelek-jelek, udahlah nggak usah lah gitu. Saya termasuk yang, kenapa saya semangat berbicara ini, saya termasuk yang sebetulnya sedang mengalami, ya tanda petik, barusan itu. Tahun ini tuh sebetulnya saya ngerti, saya bisa jadi business counselor, saya bisa membantu UMKM untuk menemukan apakah dia masalah di finance, apakah dia masalah di marketing. Saya punya kemampuan itu. Saya punya kemampuan berpikir holistik akan bisnis. Cuma saya nggak pede aja. Saya ngerasa nggak pede. Saya ngerasa nggak pantas. Saya ngerasa nggak layak. Sampai kemudian 1-2 klien dorong saya. Ayo Ustadz maju. Mulai dari Pak Teguh, Faiha Coklat, ya, saya berkaca-kaca kalau mau ngomong ini ya. Jadi pertama yang make saya tuh Pak Teguh sama Bu Yanti ngomong, udah Ustadz yuk ke Faiha gitu. Dan akhirnya bergerak sekarang, lalu kemudian Bunda Tika ke busana yang saya pakai busananya, ayo konselor apa aku masih kepake enggak, ayo, dan saya
kemudian di sana diberikan kesempatan di Kekebu sana juga gitu setelah saya bolak-balik, dan terus ini berputar dan terus bergerak, dan akhirnya banyak yang dapat manfaat. Saya ukur ya mereka purchase, mereka kemudian minta lagi konselingnya gitu kan. Saya nggak pernah minta bayar panjang, saya selalu pendek-pendek aja kontrak gitu. Jadi mereka minta terus perpanjang gitu, dan mereka mendapat manfaat. Saya terakhir konseling di tempat barusan saja itu terjadi collectibility penagihan yang nggak perform pada penagihan, sehingga beliau bingung kenapa kok kayaknya profitnya tebal tapi kok uang cashnya nggak ada. Dan ketika saya bongkar, cara mereka mencatat adalah hanya mencatat cash masuk, padahal yang harus dicatat adalah penjualan masuk. Penjualan itu banyak yang piutang, dan penagihan piutangnya itu selalu low atau di bawah performa yang seharusnya gitu. Jadi kelihatan salesnya kayaknya gede tapi memang uangnya itu nggak masuk, karena memang tempo orang itu bayar tuh panjang. Sementara supplier harus dibayar 1 bulan, orang membayar 3 bulan, tapi Anda harus bayar supplier 1 bulan. Anda harus bayar pemasok bahan baku 1 bulan, sementara pelanggan Anda bayar Anda 3 bulan. Makanya ketemu, dan oh iya Ustadz, saya salah di sini. Lalu kemudian dirapikan, collectibility-nya dicatat lagi, neracanya kemarin dibaikin, dan saya akhirnya menyadari kesalahan saya bahwa Randy Saputra tidak menawarkan dirinya gitu loh. Dan saya nggak mau trauma persepsi ini hadir di teman-teman semua. Ya. Teman-teman pasti punya keunggulan, teman-teman tuh pasti punya kehebatan, teman-teman itu diciptakan Allah sebaik-baiknya, diberi kesempatan oleh Allah hidup untuk menyelesaikan misi tertentu. Mungkin ada yang Anda hebat di engineering, Anda hebat sebagai profesional di marketing, marketers, Anda punya kompetensi apa. Jadi jangan tiba-tiba karena trauma persepsi, dan mohon maaf ya, kaidah ideologis dan kaidah-kaidah adab yang ditanam secara berlebihan, ya, dan akhirnya membuat Anda gumul, dan akhirnya membuat Anda tidak perform. Boleh setuju, boleh enggak gitu. Saya belajar ke banyak ulama ya. Saya membuka diri saya untuk mendengarkan Ustadz Budi Asyari, Khalid Basalam, Ustadz Firanda. Saya belajar muamalah di Ustadz Amin Nurbaits, dan saya juga mendengarkan Gus Baha. Ada kalimat sederhana dari Gus Bah yang harus kita perhatikan. Kalau orang soleh itu gumul, orang soleh itu kemudian menutup dirinya. Kalau orang-orang baik itu menutup dirinya. Kalau orang-orang yang punya visi amal soleh itu kemudian diam, gitu kan, dan tidak memperkenalkan dirinya. Dan hanya orang-orang jahat saja yang perform. Apa yang terjadi di perpolitikan? Ya, kita nggak usah ngomong presiden deh, kita ngomong di skala kecil ya, di anggota legislatif wilayah. Yang mereka bisa taken, yang mereka bisa bikin undang-undang, apakah lokalisasi boleh atau enggak, apakah judi boleh atau enggak, mereka yang boleh taken undang-undang, bagaimana regulasi gitu, apakah kemudian tempat ibadah seperti apa dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya orang-orang soleh itu gumul gitu loh. Bagaimana kemudian ketika orang-orang soleh itu nggak perform, nggak bergaul, nggak memperkenalkan diri, itu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Apa yang terjadi kalau pengusaha-pengusaha muslim yang kalau dia dapat profit dia bangun masjid, dia dapat profit dia umrohkan hufaz mutkin, dia dapat net profit dia kemudian gerakan dakwah, ini kemudian gak perform dan tidak menunjukkan dirinya dan tidak memperkenalkan dirinya dan tidak membranding perusahaannya atas kemudian ketakutan ujub, ini gimana? Ya. Makanya di sini dijelaskan gitu loh. Nabi Yusuf tuh ngomong, jelaskan kepada tuanmu. Kita ambil yang real-real saja. Lalu kemudian ya, saya ingin bergerak ini ke beberapa hal. Benar memang ada kalimat kemudian Nabi Yusuf itu dipilih oleh raja. Ya. Jadi di sini ada kalimat raja kemudian memilihnya. Nah di sini 54. Ya, di 54 tuh waqalal maliku tuni bihi astaslikhu li nafsi. Aku akan pilih kamu sebagai orang yang dekat. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Setelah ini kamu dapat makinun amin, posisi terpercaya. Benar memang. Ini dari raja. Kesempatan kan, berarti kesempatan dibuka. Lalu kemudian Nabi Yusuf tetap mengajukan dirinya. Qala ja'alni ala khadainil ard. Dan tadi Pak Adi juga sepakat, Ustadz ini sebetulnya yang nawarin raja. Lalu kemudian Yusuf nawarkan diri. Sekarang kita pelan-pelan. Bukankah market membuka diri untuk kita mengajukan?
Bukankah organisasi kita juga membuka diri? Ayo siapa yang perform naik. Ayo siapa yang perform naik level. Ayo siapa yang perform naik grade. Ayo market, siapa yang perform produknya kami akan pilih. Bukankah penawaran itu terbuka? Artinya ya memang harus mengajukan diri, Pak. Gitu loh maksudnya, ya. Jadi kalimat mengajukan diri ini jangan dianggap menjadi kalimat yang sifatnya atau sebuah adab yang sifatnya buruk. Kalau misalnya tiba-tiba di dalamnya ada syahwat, di dalamnya ada keinginan ingin berkuasa, sebetulnya apa sih? Ya kalau kita lihat semangatnya di Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ngerti, cuma aku nih yang ngerti ini khodainil art ngatur ini. Karena sebelumnya kan ada 7 tahun yang panen, 7 tahun yang kering. Maka Nabi Yusuf mengatakan nih saya yang ngerti. Dan banyak diantara kita sebetulnya ngelihat berbagai permasalahan tuh Anda yang ngerti. Cuma beberapa banyak dari kawan-kawan yang ngerti solusinya, teman-teman ngerti gimana caranya, teman-teman diem. Ya. Saya ada beberapa hal nih dalam setahun terakhir ini yang saya udah ngelihat nggak bakal jalan misalnya gitu. It doesn't works ya. Ini susah jalannya. Tapi saya mencoba ngebohongin diri saya gitu. Udah nggak usah dikasih tahu deh. Udah deh nggak apa-apa deh jalan apa segala. Ya udah berantakan gitu loh. Dan saya sedih juga gitu loh. Kenapa saya nggak serius untuk ngomonginnya gitu loh. Kalau misalnya ini nggak bisa dibeginiin gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang kita ngerti sesuatu, tapi kemudian karena kita nggak pede. Itu lebih ke situ sih Pak Adi. Saya mohon maaf sekali, saya lebih pada mungkin tayangan ini untuk yang nggak pede lah. Kalau udah para caleg yang berlebihan tempel-tempel mukanya mungkin nggak pas juga dengerin kajian saya ini ya. Tapi ada beberapa kaum muslimin, kawan-kawan sekalian ini yang inferior, nggak percaya diri gitu loh. Terus kemudian kita ini nggak boleh ngajukan diri, kita ini nggak boleh ngepost karya kita ini nggak boleh ngepost kerjaan kita. Sekarang orang lihatnya gimana? Sekarang di hari ini setelah orang attention and interest, orang search, action baru share, AISAS. Ya. Orang attention dapat perhatian, interest tertarik, dia nge-search. Nah gimana begitu nge-search misalnya ke Pakuan Steel tadi? Postingan terakhir 2022. Apa kira-kira di benak pelanggan? Kayaknya nggak ngurusin nih. Ini ownernya Bang Nadi orang soleh, ngisi halaqah tiap hari, daurah, mimpin dakwah kampus. Coba gimana coba? Kalau misalnya kemudian orang-orang begini profitnya atau bisnisnya nggak jalan gitu kan, akan berpengaruh pada dakwah. Coba kalau bisnisnya jalan kan energinya lebih besar. Ini aja bisnisnya biasa-biasa aja beliau bisa time liberation untuk ngurus dakwah. Apalagi kalau gede kan gitu harusnya. Kenapa nggak di-post gitu loh? Apa susahnya nge-post? Ini kan yang di-post kan pagar gitu loh, bukan nge-post orangnya. Yang ketiga sekarang, ya ini udah saya jelaskan yang ketiga. Apakah kemudian raja kemudian menyadari seperti itu karena menyadari Yusuf ini baik karena kemudian Yusuf ini soleh dan seterusnya? Waktu raja mengatakan di ayat 50, setelah takwilnya dijawab, raja mengatakan qalal maliku tuni bihi. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka ketika utusan itu datang, falamma ja'ahur rasul, utusan itu datang, ja'ah, ya, jadi datang kepadanya rasul utusan, qala rji', jadi suruh kembali ila rabbik, kepada tuanmu, kepada rajamu. Fas'alhuma balun niswatil lati qata'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nabi Yusuf tetap minta klarifikasi integritas beliau. Bentar dulu. Coba tanya sama raja tuh yang kemarin ada permasalahan gini. Jadi berarti raja ini nggak tahu Yusuf sebelumnya seperti apa. Jadi di luar radarnya raja gitu loh. Dan Yusuf masih ingin beresin dulu, ini nama baik saya kayak apa. Dan kemudian dikonfirmasi oleh raja. Itu dikonfirmasi. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas sekali, dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, qala ma khatbukunna, ya, idh rawatunna Yusuf an nafsih. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf? Ya. Dan itu artinya raja mengklarifikasi, dicek dan seterusnya, baru benar ini Yusuf.
Lalu ini apakah karena akhlak mulia dan segala macam? Ya itu bisa jadi. Cuma yang kita lihat di sini dalam Al-Quran adalah Yusuf minta klarifikasi, raja kemudian mengklarifikasi kepada wanita-wanita tersebut, dan akhirnya raja bilang, oh kamu ternyata nggak bersalah. Nanti silakan dibaca sendiri teman-teman sekalian. Lagi-lagi yang disampaikan adalah tetap yang ketiga ada usaha. Yang ketiga itu ada usaha untuk menjelaskan duduk permasalahan. Dan itu boleh teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman berikhtiar, ya produk saya itu sebetulnya nggak begini, teman-teman jawab, itu boleh-boleh saja, baik-baik dengan adab yang baik itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini maksud saya itu jadi tersampaikan ya, Pak. Saya reaction komentar ini kenapa saya angkat. Saya pertama-tama di akhir episode ini berterima kasih kepada Pak Adi. Ini jadi bikin saya tambah belajar lagi, jadi tambah baca literatur lagi gitu. Dan saya ngerti maksud baik dari Pak Adi, cuma mungkin kita sedikit beda point of view. Semoga Allah memberkahi Pak Adi dan keluarga ya. Terima kasih sekali. Dan kepada kawan-kawan sekalian, ini yang ingin sebetulnya menjadi titik tekan episode kemarin-kemarin tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Hari ini kaum muslimin itu punya trauma persepsi ya. Ini negeri para mujahid yang memerdekakan ya. Risalah Jihad Nahdlatul Ulama ya, Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu kemudian Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita lihat sekarang, Buya Hamka. Ya, tentu ada kontribusi dari elemen-elemen yang lain. Majority kaum muslimin. Ini negeri bagaimanapun kaum muslimin, negeri muslim terbesar kaum muslimin. Tapi berapa banyak kaum muslim sendiri merasa numpang di negerinya sendiri gitu loh. Merasa tidak berhak untuk berkontribusi lebih. Tidak berhak untuk memimpin instansi negara misalnya, tidak berhak memimpin BUMN karena merasa oh kita muslim yang kemudian lebih kanan, atau misalnya yang sholatnya tepat waktu, kayaknya kita ini bukan. Dan menurut saya yang kayak gitu kita nggak boleh mikir lagi think either, kita mesti mikir think both. Kita soleh dan kita memimpin. Kita soleh dan kita bisnisnya maju. Kita soleh dan juga kita perform. Ya. Ilmu 30-an episode yang sudah ada di YouTube, ini udah saya riset, saya tulis-tulis, ya, saya imajinasikan 2-3 tahun yang lalu. Tapi baru saya seriusin, baru saya riset lagi, kita kemas lagi, kita pikir lagi baru sekarang. Kan berarti ada trauma persepsi tuh yang ada di pikiran seorang Randy Saputra, sehingga value ini nggak hadir ke teman-teman. Dan alhamdulillah value ini sekarang hadir ke teman-teman. Dan saya juga sadar nggak harus semua orang juga suka, nggak harus semua orang juga nonton. Ya silakan saja yang cocok, yang pas kemudian nyimak dan nonton, it's okay, nggak apa-apa sama sekali. Tapi teman-teman sekalian, saya pengen mari kita kemudian berani untuk ajukan diri, ya, berani untuk kemudian stand out. Ya, berani kemudian untuk perform, nggak salah sama sekali. Ada tuntunannya. Nah sementara ujub, riya dan segala macam itu bab batin. Tetap perform, rapikan batin, ya. Tetap maju lillahi ta'ala, yaitu urusan hati, ya. Urusan kaum muslimin membutuhkan bantuan Anda, ya kaum muslimin membutuhkan bantuan Anda. 30 menit ya. Mau 30 menit saya tutup di akhir. Jadi saya punya mentor dengan belasan unit usaha, ya. Mungkin ordernya kalau digabung-gabung triliun ya, pengusaha nasional, jaringannya juga nasional, bisnisnya juga banyak B2B, ada juga yang retail gitu. Beliau sebetulnya trainer dan bisa ngajar gitu ya, karena pernah di McKinsey beliau. Dan waktu itu saya sama teman-teman kemudian ayo Pak ngajar gitu loh. Dan dia bilang aduh saya takut riak segala macam. Ada senior kami satu ustadz gitu terus ngomong. Ya beliau pebisnis tapi kami sering manggilnya ustadz tuh, beliau ngomong. Urusan kamu ngajar ini kebutuhan kaum muslimin atas kemampuan kamu. Urusan hatimu urusanmu. Kamu ujub atau enggak urusanmu, tapi kaum muslimin berhak atas kompetensimu. Kaum muslimin berhak atas layananmu. Kaum muslimin berhak atas kamu ngajar. Ngajar, urusan hatimu urusanmu. Maka
Ini juga yang saya sadari, saya ngajar. Gimana urusan hati saya? Ya itu urusan saya memang sama Allah. Apakah saya hanya menggunakan Quran ini untuk konten? Ataukah saya betul-betul menempatkan Quran ini pada posisinya sehingga terangkatlah kehidupan kita semua? Apakah saya gunakan Quran ini untuk sekedar gimmick, sekedar pelengkap? Ya, apakah cuma sekedar itu? Ataukah benar-benar saya ingin kemudian Quran ini dibaca atau Quran ini kemudian betul-betul diselami oleh Bapak Ibu sekalian? Hanya Allah dan hati saya yang tahu. Tapi tugas saya hari ini adalah ngajar. Dan teman-teman ya tinggal mendapatkan kebaikannya saja. Oh, ada kebaikannya, sudah. Apakah si Randy ini ikhlas atau enggak? Itu urusannya si Randy. Itu urusannya dia. Apakah amal ini diterima atau enggak, mau nanti subscriber sampai berapa juta, berapa ribu viewers, terserah. Tapi urusan hatinya Randy Saputra itu urusan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, urusan kita ya dapat kebermanfaatan, dapat keunggulan, dapat pelayanan gitu loh dari orang lain. Saya kira demikian. Ya, semoga yang punya trauma persepsi pelan-pelan mulai hilang. Ya, saya ketemu ada bisnis udah hampir 1 miliar nggak diurusin. Kemarin saya ketemu bisnis hampir 1 miliar, nggak ada laporan keuangan, nggak ada profit loss statement, cuma ada laporan arus kas. Tidak ada pencatatan dan seterusnya. Sedih. Padahal net profitnya luar biasa, padahal orang yang soleh luar biasa. Sedih banget ini. Jadi jangan sampai kita punya trauma persepsi seperti itu, merasa nggak pantas besar, ngerasa nggak pantas tumbuh, ngerasa nggak pantas untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, sudah lebih dari 30 menit. Ini batas waktu maksimal saya, episode 34 Randy Saputra. Jangan lupa untuk join Rafa'ah Community ya. Kalau teman-teman masih berat untuk konseling private dengan saya, bisa gabung aja ke grup WA. Saya suka ngasih business insight via voice note di grup WA. Silakan klik di description di bawah ini dan juga bergabung dengan jejaring Masjid Al-Fat untuk dapat informasi tentang masjid kami, yaitu Studio Al-Fat ini ya. Masjid yang diasuh oleh Kiai Rohmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.